Selamat pagi anak-anak ibu kelas 9. Salam sehat. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Ibu berharap semua dalam keadaan baik dan sehat. Hari ini kembali lagi bertemu dengan Ibu Rismawati Malau dalam pembelajaran kita bahasa Indonesia. Nah, anak-anak ibu, masih ada yang ingat apa materi kita minggu yang lalu? Iya, bagus. Mengenai cerpen, khususnya tentang pengertian dan ciri-ciri cerpen serta struktur cerpen. Nah, hari ini topik kita mengenai unsur intrinsik dan ekstrinsik cerpen. Sekali lagi, unsur intrinsik dan ekstrinsik cerpen. Baik, anak-anak ibu, kita lanjutkan. Nah, adapun KD kita hari ini adalah masih tetap dengan KD yang sama, yaitu KD 35. Mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek yang dibaca atau didengar. Nah, jadi masih sama dengan KD minggu yang lalu. Sedangkan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah sesudah pembelajaran ini kamu diharapkan mampu yang pertama menjelaskan unsur intrinsik cerpen, yang kedua menjelaskan unsur ekstrinsik cerpen. Jadi sesudah pembelajaran ini nanti anak-anak ibu diharapkan sudah mampu menjelaskan unsur-unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik sebuah cerpen. Namun seperti biasa, sebelum kita melanjutkannya membahas lebih dalam mengenai unsur-unsur tadi, kita terlebih dahulu menyerahkan segala kehidupan kita, segala aktivitas kita kepada Sang Pencipta lewat doa kita pada pagi hari ini. Marilah kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, Tuhan Yesus menyiapkan diri dengan sungguh untuk menjalankan tugas perutusan dari-Mu. Dan para muridnya juga belajar sebelum mereka diutus ke seluruh dunia. Maka kami pun ingin belajar dengan baik untuk menyiapkan hari depan kami. Pertama-tama ya Bapa, kami bersyukur atas kesempatan belajar yang Kau berikan ini. Kami mohon, terangilah akal budi kami, supaya cepat memahami bahan yang kami pelajari. Berilah kami semangat belajar yang tinggi, supaya kami dapat belajar dengan rajin, tekun, dan teratur. Bantulah kami selama belajar ini, memusatkan perhatian hanya pada pelajaran, sehingga tidak mudah terseret oleh godaan-godaan yang dapat melemahkan semangat belajar kami. Bapa, dampingilah kami dalam belajar ini.
Amin. Santo Yohanes Bosco, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak Ibu, kita lanjutkan kembali. Pusatkan kembali perhatianmu. Yang pertama, unsur intrinsik cerpen. Kalau dikatakan unsur intrinsik, in berarti di dalam. In kan ada import, export, itu pasti kalian pelajari dalam pelajaran IPS kan. Import mendatangkan barang-barang dari luar negeri ke dalam negeri, ya. Ekspor kita mengirim keluar gitu. Jadi unsur intrinsik berarti di dalam, yaitu unsur-unsur yang berasal dari dalam cerpen. Unsur-unsur yang berasal dari dalam cerpen artinya inti-inti yang membangun sebuah karya, yaitu cerpen tersebut, murni dari dalam. Jadi cerpen itu kan ada unsur yang membangun, ya. Berdirinya sebuah cerpen, ya, menjadi sebuah cerpen cerita yang utuh, itu ada unsur pembangunnya, ya. Ibarat kita membuat rumah, itu ada unsur-unsurnya, ya. Ada di sana semennya, ada besinya, dan campuran-campurannya itu harus pas gitu, sehingga berdirilah sebuah rumah yang kokoh gitu. Jadi sama halnya dengan cerpen ini, ada unsur yang membangun sehingga terciptalah sebuah karya, yaitu cerpen yang utuh, ya. Nah, jadi unsur pembangunnya itu ada dua nantinya. Ada unsur intrinsik, yaitu yang terdapat di dalam cerpen, ya, atau yang berasal dari dalam cerpen tersebut. Dan yang kedua itu ada X, berarti di luar, ya. Nah, unsur intrinsik itu sendiri tadi unsur-unsur yang berasal dari dalam cerpen. Artinya inti-inti yang membangun sebuah karya itu, yaitu cerpen tersebut, murni dari dalam. Nah, adapun unsur intrinsik cerpen adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada tema. Tema merupakan ide atau gagasan utama yang melatar belakangi keseluruhan dalam sebuah cerpen. Sekali lagi, tema itu sendiri merupakan ide atau gagasan utama yang melatar belakangi keseluruhan dalam sebuah cerpen. Nah, ide atau gagasan utama yang melatar belakangi. Nah, jadi ketika ibu menugaskan kamu untuk menulis sebuah cerpen, maka sebenarnya yang pertama kamu tentukan adalah tema. Karena ini merupakan ide pokok cerita. Dan inilah nanti yang kita kembangkan menjadi sebuah cerita, ya, dengan memperhatikan diksi ataupun pilihan kata dan unsur-unsur yang lain. Nah, tetapi seringkali bagi anak-anak ibu, ketika ibu menugaskan kamu untuk menulis sebuah cerpen, maka yang pertama kamu tentukan adalah apa? Yang jujur. Iya, judul. Sehingga kamu kewalahan untuk melanjutkannya. Misalnya, ketika ibu menugaskan kamu menulis sebuah cerpen, langsung kamu buat judulnya Corona. Nah, berpikir sejenak,
apa kata selanjutnya. Nggak dapat juga berpikir lagi. Terakhir kamu tutup bukumu. Karena apa? Karena kamu sudah salah. Jadi yang pertama kita tentukan itu adalah tema. Ya. Nah, tema itu sama dengan ide atau gagasan utama yang melatar belakangi keseluruhan dalam sebuah cerpen. Namanya ide pokok. Itulah yang kita kembangkan nanti, oke? Tema juga dipakai untuk menentukan ke arah mana cerita pendek akan dibuat. Nah, ini dia, kan inilah yang mau kita kembangkan nanti menjadi sebuah cerita. Dan ini terdapat dari dalam cerita. Yang kedua, tokoh. Nah, tokoh merupakan pelaku cerita atau orang-orang yang terlibat di dalam cerita. Tokoh merupakan pelaku cerita atau orang-orang yang terlibat di dalam cerita. Baik, nah tokoh ini ada dua, yaitu ada tokoh utama dan ada tokoh pembantu. Nah, tokoh pembantu dalam hal ini bukan yang memasak-masak di belakang, bukan, ya. Dikatakan tokoh utama karena dialah yang paling sering muncul di dalam cerita itu. Ibarat anak ibu menonton sinetron kan ada tokoh utama dan ada pemeran pembantu. Tokoh utama itu dialah yang selalu muncul, setiap episode dia ada, ya. Dan dialah intinya dari cerita ataupun sinetron tersebut, ya. Sementara tokoh pembantu tadi sudah garis bawahi, bukan pembantu yang pelayan rumah tangga, bukan, ya. Tokoh pembantu ini adalah hanya mendukung tokoh utama gitu. Jadi ini pemain figuran, kalau dalam sinetron istilahnya ini pemain figuran, hanya beberapa kali saja muncul gitu. Terkadang dia hanya sekali aja muncul sampai nanti cerita itu selesai gitu. Ibarat sinetron, dia hanya sekali aja muncul dan bisa saja dia tidak ada dialog gitu kan. Nah, tetapi misalnya dalam sinetron itu ada kecelakaan, dia hanya yang muncul yang rame-rame itu, yang melihat oi, atau bahkan dia hanya lewat saja seperti itu tanpa ada dialog. Itulah tokoh pembantu, tetapi dia juga sangat berperan di dalam cerita itu karena itu membantu tokoh utama gitu. Baik, yang berikutnya, yang ketiga itu ada alur atau plot. Nah, jadi di sini nanti perlu kamu garis bawahi, alur atau plot itu ada sedikit perbedaannya, ya. Alur atau plot merupakan jalan cerita dalam sebuah cerpen, ya. Alur atau plot merupakan jalan cerita dalam sebuah cerpen yang disusun secara kronologis berurutan, ya. Alur merupakan jalan cerita dalam sebuah cerpen yang disusun secara kronologis. Alur itu jalan cerita, ya. Nah, alur ini nanti dibagi 3. Ada alur maju, ada alur mundur, ada alur campuran. Yang lalu sudah Ibu singgung sedikit. Nah, tetapi umumnya di dalam cerpen, karena dari ciri minggu yang lalu, ya, masih ada yang ingat cirinya? Nah, ini dibaca kembali bukunya, ya, Nak. Nah, salah satu cirinya kan selesai dibaca dalam sekali duduk, tidak lebih dari 10.000 kata, ya kan? Nah, jadi karena ceritanya itu singkat, ya, bisa dibaca dalam sekali duduk, ya. Alur yang digunakan di sana hanya ada satu. Bisa saja alur maju dan bisa saja alur mundur. Itu jarang sekali menggunakan alur campuran. Tetapi kalau novel itu
pada umumnya menggunakan alur campuran, ya, pada umumnya. Ya, perlu digarisbawahi kata pada umumnya. Nanti siapa tahu kamu baca, alurnya maju kok, alurnya mundur kok, tapi itu bilang campuran pada umumnya. Ya, begitu juga halnya dengan cerpen. Pada umumnya menggunakan satu alur saja, bisa saja maju, bisa saja mundur. Nah, alur maju yaitu ceritanya dimulai dari awal, pertengahan, hingga akhir. Ya, misalnya cerpen itu mengenai apalah kita buat ya, temanya tentang kalau tentang cinta langsung nomor 1 ya kan. Oke. Pertemuan antara gadis desa dengan pemuda kota, ya kan. Nah, kalau itu menggunakan alur maju, tadi Bu katakan dari awal, pertengahan hingga akhir gitu kan. Nah, dimulai nanti dengan mereka bertemu, lalu mereka menjalin suatu hubungan, sampai mereka punya kesepakatan untuk menikah, lalu punya keturunan, ya, menikmati hari tua, dan akhirnya mereka meninggal. Kan itu maju. Nah, yang kedua itu ada alur mundur. Berarti kan dari akhir, pertengahan, hingga awal. Nah, dimulai nanti ceritanya itu mereka sudah meninggal, menikmati masa-masa tua, sampai mereka punya anak, seperti apa, menikah, pacaran, perkenalan. Nah, jadi dari akhir, pertengahan, hingga awal. Nah, tetapi di sini perlu juga Ibu jelaskan alur campuran atau maju mundur cantik gitu kan. Nah, alur campuran ini yaitu nanti ceritanya dimulai dari awal, pertengahan. Nah, sudah mau sampai sebenarnya di akhir kan, kalau sudah awal, pertengahan, sudah mau akhir. Tetapi sebelum masuk ke akhir ada lagi cerita yang diulang di awal gitu. Ada cerita yang diulang di awal, tetapi tidak dilanjutkan lagi ke pertengahan nanti, tapi langsung masuk ke akhir. Misalnya seperti ini, sudah diceritakan mereka mulai perkenalan, ya, perkenalannya seperti apa, lalu mereka pacaran, lalu mereka menikah. Nah, harusnya kan mereka sudah diceritakan punya anak atau punya keturunan, tetapi nanti ceritakan lagi kembali sedikit lagi. Pada masa mereka pertama berkenalan, ada saja gangguan, dibuat lagi di dalam cerita itu seperti itu kan, tetapi tidak lagi dilanjutkan sampai mereka pacaran langsung. Nah, mereka pun memiliki 3 orang anak, kan itu dia. Jadi alur campuran maju mundur. Nah, mungkin kamu akan bertanya, plot. Alur itu tadi adalah jalan ceritanya, ya, yang disusun secara kronologis berdasarkan urutan waktu, ya. Ada 3, ada maju, ada mundur, ada campuran. Nah, plot itu sebenarnya hampir sama dengan jalan cerita, namun plot ini adalah tahap-tahap di dalam cerita tersebut. Nah, yang pertama itu ada tahap pengenalan. Nah, jadi dalam tahap pengenalan ini, kalau dalam cerpen ini masih menceritakan awal-awalnya, awal-awal, ya. Ibaratkan ini kalau dalam sinetron ini masih memperkenalkan para tokoh, memperkenalkan para tokoh, pemain-pemainnya siapa saja. Ya, itu tahap pengenalan, memperkenalkan para tokoh, ya. Yang kedua itu tahap kemunculan konflik. Nah, di sini nanti sudah mulai muncul masalah, ya. Misalnya si A berkenalan dengan si B, tapi si C sudah mulai datang mengganggu, tetapi belum sampai mereka itu berkelahi seperti itu, ya.
Lalu tahap yang berikutnya itu puncak konflik, ya, puncak konflik, puncak konflik ataupun klimaks, ya. Nah, kalau tadi sudah mulai ada masalah, lalu mereka udah sampai ini ke puncak ataupun klimaks. Lalu tahap berikutnya itu peloraian, ya, ataupun penyelesaian. Itulah yang disebut sebagai plot. Baik, yang berikutnya itu ada latar atau setting. Latar atau setting merupakan unsur yang berkaitan dengan tempat, waktu, dan suasana dalam cerpen. Kan ada latar tempat, menyangkut tempat-tempat yang digunakan dalam cerpen. Ya, misalnya di sekolah, di rumah, di mall, dan lain sebagainya. Waktunya bisa pagi, bisa siang, sore, malam, subuh. Ya, suasana. Ya, latar suasana artinya seperti apa suasana yang tergambar di sana. Suasananya itu bisa menegangkan, bisa menakutkan, bisa mengkhawatirkan, bisa menyedihkan, bisa menggembirakan, tergantung dari isi cerita. Baik. Yang berikut itu ada sudut pandang. Nah, sudut pandang merupakan kedudukan pengarang dalam membangun suatu cerita. Sekali lagi, sudut pandang merupakan kedudukan pengarang dalam membangun suatu cerita. Sudut pandang mampu menempatkan pengarang maupun pembaca untuk menjadi tokoh utama dalam cerita. Nah, sudut pandang ini ada 3. Yang pertama ada sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang kedua, dan sudut pandang orang ketiga. Tapi bukan lagu orang ketiga ya, nak. Nah, sudut pandang orang pertama yaitu apabila si penulis, kan tadi sudut pandang itu merupakan kedudukan pengarang atau penulis dalam membangun suatu cerita. Nah, jadi kalau misalnya ibu tanya, tentukan sudut pandang orang keberapa yang digunakan dalam cerpen ini. Misalnya, dari mana kita bisa menentukannya itu? Tentu kita baca dulu ceritanya. Nah, apabila si pengarang ataupun si penulis cerpen tersebut terlibat di dalam cerita dan sekaligus dia sebagai tokoh utama, ya, berarti dia menggunakan sudut pandang orang pertama, ya. Dan biasanya ini menggunakan kata aku, ya. Kalau misalnya kamu pengarang cerita itu, kamu menceritakan dirimu sendiri dan kamulah di sana sebagai pelaku utamanya, berarti kamu menggunakan sudut pandang orang pertama. Misalnya menggunakan kata aku, saya, daku. Ketika aku terbangun di pagi hari, tiba-tiba aku dikejutkan dengan suara yang menurutku itu sangat menyeramkan. Aku sangat terkejut. Bahkan aku ingin melanjutkan tidurku kembali. Namun aku tetap penasaran, dari mana sumber suara itu. Akhirnya, dengan mengumpulkan sekuat tenaga yang masih tersisa, aku perlahan mencari sumber suara tersebut. Dan bla 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 bla. Nah,
Berarti di situ menggunakan sudut pandang orang pertama. Karena kamu menceritakan diri sendiri. Si pengarang terlibat dalam cerita sekaligus sebagai pelaku utama. Nah, yang berikutnya, sudut pandang orang kedua. Nah, dalam hal ini, si penulis ataupun si pengarang terlibat di dalam cerita, tetapi bukan lagi sebagai pelaku utama. Bukan dia pelaku utamanya. Ya, tetapi terlibat juga di dalam cerita, tapi bukan sebagai pelaku utama. Dan biasanya ini menggunakan kata kami, kita, ya. Ketika kami berkumpul di sebuah ruangan, tiba-tiba muncullah satu sosok yang sangat menyeramkan. Bla 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 dan selanjutnya. Ya. Berarti di situ menggunakan sudut pandang orang kedua. Yang berikutnya, sudut pandang orang ketiga. Nah, sudut pandang orang ketiga, si pengarang atau si penulis tidak terlibat di dalam cerita. Dia hanya sebagai pengamat atau dia hanya sebagai pencerita. Dia menceritakan orang lain. Dia tidak terlibat di dalam cerita. Dia hanya sebagai pengarang, sebagai pengamat, ataupun menceritakan orang lain. Biasanya ini ditandai dengan menggunakan kata mereka, dia, beliau. Ya. Pada saat mereka berangkat ke sekolah, bla bla bla. Berarti di situ menggunakan sudut pandang orang ketiga. Ingat kembali pembelajaran ketika kita di kelas 8, ya. Kita kan di sana ada belajar mengenai kata ganti. Kata ganti orang pertama, kedua, dan ketiga, ya kan? Nah, jadi kalau kata ganti yang digunakan di situ aku, saya, daku, berarti dia menggunakan sudut pandang orang pertama. Karena dia tadi terlibat di dalam cerita sekaligus sebagai pelaku utama. Nah, kalau sudut pandang orang kedua berarti menggunakan kata ganti orang kedua. Misalnya kami, kita. Ya. Dan sudut pandang orang ketiga di sana akan menggunakan kata ganti orang ketiga, yaitu mereka, dia, beliau. Nah, yang berikutnya itu ada amanat. Amanat merupakan pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang untuk para pembaca melalui cerita yang ditulisnya. Amanat itu sama dengan pesan. Apa pesan yang bisa kamu ambil, kamu petik yang disampaikan oleh si pengarang atau si penulis dalam ceritanya? Baik, itulah mengenai unsur-unsur intrinsik sebuah cerpen. Nah, yang berikutnya itu ada unsur ekstrinsik. Kalau unsur intrinsik itu tadi adalah unsur yang berasal dari dalam cerita ataupun cerpen, sementara unsur ekstrinsik yaitu unsur yang terdapat di luar cerpen itu sendiri. Ya, unsur ekstrinsik adalah unsur yang terdapat di luar cerpen itu sendiri. Unsur ekstrinsik menjadi pelengkap cerpen karena dapat memuat nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen tersebut. Ya, ingat saja itu terdapat di dalam cerita atau berasal dari dalam cerpen, sementara X itu berasal dari luar cerpen itu sendiri. Nah, adapun unsur ekstrinsik itu ada dua. Yang pertama itu ada nilai moral, yaitu nilai yang terkandung dalam moral yang berlaku dalam masyarakat. Artinya nilai moral yang terdapat di dalam masyarakat dalam cerpen tersebut. Yang berikutnya
itu ada nilai sosial, yaitu nilai yang sesuai dengan kultur sosial masyarakat itu sendiri. Nah, baik anak-anak ibu, jadi unsur pembangun sebuah cerpen itu ada dua, yaitu ada unsur intrinsik, yaitu yang berasal dari dalam cerita, dan ada unsur ekstrinsik yang berasal dari luar cerita. Demikian pembahasan kita mengenai unsur-unsur yang membangun sebuah cerpen. Harapan ibu, anak-anak ibu memahaminya, walaupun sampai saat ini kita masih dalam tetap pembelajaran daring. Akhirnya pembelajaran kita hari ini akan ibu akhiri dengan memberikan 2 buah pantun. Jika ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam peti. Jika ada kata-kata ucapan ibu yang salah, jangan anak-anak simpan di dalam hati. Jalan-jalan beli terasi. Sekian dan terima kasih. Thank you. Bye-bye. Selamat pagi dan salam sehat.